Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai bimbingan kelompok pada hari ini, mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Mungkin bisa laksanakan doa. Doa mulai. Selesai. Selamat siang. Sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, alangkah baiknya kalau kita saling memperkenalkan diri dulu. Memperkenalkan diri dulu dimulai dari saya, nanti bergantian ya. Perkenalkan, nama saya Retno Yulian, dipanggil Yulil. Selanjutnya, Nama saya Yulia Chandra. Saya adalah saya Retno Sari. saya adalah Saya Rasyid Rahma. saya Saya langsung menjawab. Terima kasih sudah saling berkenalan biar semakin akrab ya dalam bimbingan kelompok ini. Kemudian biar mencairkan suasana, saya berikan ice breaking. Mungkin kalian pernah dengar di sosial media, ini terkenal juga. Kata kuncinya itu bumi itu bulan. Itu ya, bumi itu bulan. Ingatnya bunyinya bumi itu bulan. Kemudian 8 itu 2, 9 itu 1. Kalau 89 berapa? 3. Kemudian 76 berapa? 1. 88 4. Cukup fokus ya. Oke. Nah, ini dari bimbingan kelompok pada hari ini. Tujuannya akan saya sampaikan. Nah, yang pertama itu kalian bisa menganalisis pengertian mencontek. Mencontek itu sebenarnya apa? Analisis. Kemudian yang kedua kalian bisa merumuskan faktor penyebab serta dampaknya. Bagaimana? Yang ketiga, kalian bisa mengendalikan perilaku mencontek. Terutama ketika tes berlangsung ya. Pertama kali ini mengikuti bimbingan kelompok. Ya, baru pertama kali ini. Jadi dalam bimbingan kelompok itu merupakan layanan dasar. Hampir sama seperti layanan bimbingan klasikal ya, sama dengan bimbingan klasikal. Nanti kalau klasikal itu satu kelas, tapi kalau kelompok ini hanya beberapa orang. Nah, hanya beberapa orang dalam satu kelompok. Nanti ada yang namanya pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Pemimpin kelompoknya adalah saya sebagai guru BK, nanti sebagai pemimpin kelompok, dan kalian sebagai anggotanya. Nah, kalian nanti yang banyak berinteraksi ketika saya berikan sebuah materi, fungsinya nanti sebagai pencegahan. Untuk pemraktikan ini kita sepakati selama 40 menit ke depan. Bagaimana untuk persiapannya? Sudah siap untuk mengikuti layanan bimbingan ini? Sudah siap.
Jadi saya minta datang ke sini bawa handphone dan alat tulis ya, alat tulis sudah disiapkan semua. Kemudian yang kedua, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai? Belum ada. Saya ingatkan kembali tentang tugas dan tanggung jawab nanti ya. Saya sebagai pemimpin nanti mengingatkan kalau kalian ada yang kurang aktif di dalam kelompok. Nah, kalian sebagai anggota kelompok nanti harus aktif ketika kegiatan ini berlangsung, terutama di tahapan inti. Seperti kalau misalkan bimbingan klasikal itu kan kalian punya kelompok-kelompok ya. Nah, kalian kan aktif di situ. Nah, ini hanya saya ambil satu kelompok seperti itu. Jadi dinamikanya satu kelompok ini tapi saya yang memimpin kalian. Kalau di bimbingan klasikal itu kan pemimpinnya adalah teman-teman kalian sendiri. Kalau ini pemimpinnya saya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan ini. Jadi kenapa saya memilih topik ini? Saya memilih topik ini yang pertama karena dari hasil asesmen yang sudah kalian isi, masih ingat mengisi AKPD? Ada 50 pertanyaan. Nah, masih dari hasil pertanyaan itu mendeteksi satu pertanyaan ada tertulis di situ kadang-kadang saya mencontek. Bukan berarti selalu ya, bukan berarti selalu. Mungkin pernah 1 kali, mungkin ada yang pernah 2 kali. Dan tidak satu kelas itu sepenuhnya melakukan, tapi mungkin pernah melakukan. Yang kedua, saya melihat fenomena ketika ujian berlangsung. Terutama di tahun kemarin itu saya melihat fenomena yang melakukan mencontek itu ya lumayan dengan berbagai macam cara itu saya temukan. Kebetulan saya temukan itu di angkatan atas kalian. Kalau pas kalian kelas 11 sebelum saya memang tidak menemukan, mungkin pas kelas 10 mungkin ada yang pernah saya temukan, tapi kebetulan pas kalian kelas 11 ini saya tidak menemukan. Saya kunci pertamanya itu dari asesmen yang kalian isi. Yang kedua, fenomena yang saya lihat supaya saya berikan ini supaya tidak terjadi di kalian, pencegahan. Ini akan saya berikan video, silakan kalian lihat.
Memotivasi. Memotivasi itu apa? Coba yang tidak mencontek. Motivasi untuk tidak mencontek. Sebagai pembelajaran ya. Tadi pesannya tadi apa? Tentang kejujuran ya, tentang kejujuran. Apa lagi? Hasil kerja ya, hasil kerjanya sendiri akhirnya membuahkan hasil yang bagaimana? Baik, ya baik. Ada akhirnya di atas apa yang nilainya? Iya. Kalau menurut kalian sendiri ya, di luar dari video ini, mencontek itu apa? Perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang tidak terpuji. Ada lagi? Bentuk kecurangan ya. Ada lagi? Gak punya malu, gak punya malu. Ada lagi? Ada lagi yang ditambahkan? Tindakan berisiko, tindakan berisiko tadi sampai di apa di video? Sampai dihukum ya, sampai dihukum karena mencontek itu meskipun dulunya sih tidak, tapi ternyata tahu. Ya, seperti itu. Memang kalau ketika kalian tes, meskipun apa yang kalian kerjakan itu sebenarnya tahu. Selain dari video tadi ya. Kalau kalian mencontek saat ulangan, itu kan yang pertama kalian kan membohongi diri kalian sendiri. Kalian tidak tahu hasil kalian itu kan bukan murni dari hasil belajar kalian. Ya tapi nah, misalkan sebenarnya saya mampu tadi kan hasil kecil tidak apa-apa, yang penting hasil sendiri kan 7, 5, 8 itu kan juga mampu melampaui batas KKM. Melampaui batas KKM, tapi ketika tidak jujur, melakukan mencontek, tidak percaya diri, ternyata kadang mungkin nilainya lebih sedikit, tapi tidak jujur. Tadi kalian menyampaikan sebuah argumen, dari argumennya tadi ada yang menyampaikan berisiko, ada yang menyampaikan tidak sesuai, tidak terpuji. Tadi ada lagi yang menyampaikan kecurangan, ada lagi yang menyampaikan gak punya malu. Nah, sekarang dari argumen kalian alasannya apa? Sebagai tindakan yang tidak baik. Sebagai tindakan yang tidak baik. Gak punya malu. Gak punya tangan. Bukan hasil kerjanya sendiri. Bukan hasil kerjanya sendiri. Lagi. Melanggar aturan, karena kalau pas tes itu kan pada waktu hari pertama ya, hari pertama kan dibacakan aturannya. Ada peraturan di situ tidak boleh mencontek, tidak boleh menanyakan jawaban kepada temannya. Gitu. Ya, tidak mempunyai rasa percaya diri pada kemampuan diri sendiri. Berarti dia istilahnya insecure ya, insecure pada kemampuannya. Saya mampu tidak menyelesaikan, saya mampu tidak untuk mengerjakan tes ini. Dan ini tadi fokusnya ke tes ya, mencontek ke tes. Dan dari topik ini kita buat sebuah komitmen. Kita tidak akan mencontek karena tadi kalian sudah tahu risikonya seperti apa. Kemudian kalian tahu tidak melanggar norma, kalian tidak percaya diri, kalian tidak jujur pada diri sendiri. Takut gagal, apalagi malas, ketergantungan ya, bisa juga ketergantungan karena bisa juga ketergantungan 90. Padahal tadi kalau misalkan tidak mencontek masih bisa dapat 80. Tapi tadi yang ragu-ragu, misalkan dia belajarnya lebih serius, bisa juga dapat nilai yang seperti mencontek kan, bisa dapat nilai yang maksimal tapi tetap dengan hasil
diri sendiri. Kalau tidak kita bahas, itu kan tadi baru. Sekarang saya tanya, apa yang menyebabkan seorang pelajar itu mencontek? Mungkin karena temannya besar, jadi kecil kurang pede, berpikirannya kemudian Gengsi ya, gengsi. Temannya nilainya bagus, dia tidak bagus, kemudian ada keinginan untuk mencontek biar sama dengan temannya. Ada lagi, ikut-ikut teman yang lain, faktor sosial, kecemasan berlebihan, ya, kecemasan berlebihan. Ada lagi, adanya tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi, ya kan? Adanya tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Mungkin dari orang tua memberikan pressure, kamu harus dapat juara, kamu harus dapat nilai maksimal, ya seperti itu ya. Tidak mau berusaha, ya, tidak mau berusaha, tidak mau berusaha. Dia cuma mengandalkan contekan tadi, ya, hanya mengandalkan contekan itu tadi. Jadi, oh ya, sudah dibuat tadi itu tadi kan caranya macam-macam ya, caranya macam-macam. Gimana caranya tidak ada nilai bagus, tapi dengan cara yang tadi kan caranya tidak baik, tapi ada contoh yang tidak baik. Supaya tidak rajin belajar, rajin belajar, memotivasi diri sendiri, memotivasi diri sendiri. Saya mampu untuk mengerjakan tes tanpa mencontek, memotivasi diri sendiri. Ada lagi, memperketat aturan bisa, memperketat aturan. Jadi kalau misalkan pas pelaksanaan, mungkin ibaratnya kayak disidang dulu ya, contekan atau enggak ini, bawa HP, bawa kertas-kertas yang tidak digunakan untuk kebutuhan tes atau tidak. Ya, mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau mendekat, takut sama dosa. Punya rasa takut ketahuan. Kalau punya rasa takut ketahuan, jadi kalau misalnya nervous itu kan udah nanti nggak jadi. Contohnya masukkan lagi, nggak dikeluarkan. HP-nya dimasukkan saja, tidak usah dikeluarkan. Misalnya seperti itu ya. Mungkin bisa mengubah metode belajarnya. Mengubah metode belajarnya, mengubah metode belajarnya. Mungkin karena metode belajar kalian itu kan berbeda-beda ya. Ada yang metode belajarnya itu dengan audiovisual. Audiovisual berarti dia dengan banyak video. Ada yang tipikal kinestetik. Kalau kinestetik itu dia jarang diam. Jadi lebih mengarah misalkan kalau olahraga itu kan banyak gerak. Nah itu dia langsung pakai. Bisa juga kalau misalkan materi seperti IPA itu dia lebih cepat memahami sesuatu itu kalau langsung praktek. Atau mungkin yang langsung praktek itu lebih banyak selain IPA, TIK itu kan juga ya. Kalian kan dikasih materi, kemudian langsung praktek. Materinya langsung dikosong. Itu seperti apa? Seperti ini. Kalian buat PowerPoint itu seperti apa? Langsung dipraktekkan langsung nyata. Jadi itu dipahami dulu. Oh mungkin saya dengan tipe-tipe mendengarkan dengan ceramah itu kurang. Ternyata saya harus praktek. Jadi dia harus merubah metodenya tadi belajarnya harus sudah praktek. Oh jadi dengan mungkin dia bicara dulu atau mungkin saya harus praktek mempraktekkan untuk bisa mudah memahami dan menghafalkannya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai tahap ini? Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Mungkin bagaimana caranya meningkatkan motivasi belajar? Motivasinya mungkin tadi masih belum bisa ditingkatkan lagi. Selain mengubah metode, meningkatkan motivasi, teman belajar bisa. Teman belajar karena teman belajar ini gini, mungkin kalau dijelaskan sama guru maksudnya mungkin dijelaskan guru nggak paham.
saling support antar teman. Jadi kalau temannya ada yang minta ya jangan ikut-ikutan ya. Mungkin bisa saling mengingatkan juga ya. Seperti kita mengerjakan tes dengan cara yang tidak sesuai norma yang berlaku. Menghindari pergaulan dengan teman yang suka mencontoh. Menghindari pergaulan dengan teman yang sering mencontek. Maka video-video belajar akan semangat itu. Sekarang banyak media pembelajaran dalam bentuk video ya. Karena kalau tipikal anak sekarang itu biasanya lebih banyak ke visual, melihat visual, visualisasi, dan visualnya itu tidak hanya dalam bentuk bacaan, tapi biasanya lebih mudah dalam bentuk video itu tadi. Kalian stimulus untuk kalian. Cara tahu itu beda. Kita misal satu hari sebelum masih dan terus kan digunakan terus sampai satu hari. Nah itu nanti contohnya kayak sempat terus akhirnya kan Oh ya, jangan mendadak itu di schedule ya, ada schedule. Jadi ada manajemen waktu ya. Contoh itu sebenarnya waktu ini memang memiliki banyak faktor. Saya baca lagi memiliki banyak faktor. Mungkin dari faktor lingkungan yang seperti kalian sampaikan tadi, faktor saja sebenarnya mencontek. Kemudian ada juga karena keinginan untuk mendapatkan nilai yang lebih, mungkin dari tuntutan orang tua bisa, mungkin karena keinginan sendiri. Saya harus menjadi yang pertama, saya harus jadi yang terbaik, apapun caranya. Nah, itu mindset yang seperti itu yang harus dihilangkan. Kemudian mungkin kurang persiapan, seperti yang disampaikan di media tadi, kurang persiapan. Jadi kurang persiapan, mendadak, dia tidak belajar, akhirnya tiba-tiba langsung bawa LKS dalam kelas, bawa HP saja bersih, gitu ya. Nah, itu namanya faktor-faktor penyebabnya. Nah, kemudian solusinya seperti yang kalian sampaikan tadi, bisa dengan meningkatkan aplikasi belajar mengganti metode. Jadi kalian pahami gaya belajar kalian itu seperti apa, karena gaya belajar satu dan yang lain itu tidak sama. Bisa juga dengan sering melihat video, kemudian bisa juga scroll. Kalian kan sering menggunakan sosmed ya, scrollnya ditambah tentang yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Dari itu ternyata bukan catatan puisi, tapi catatan materi-materi, keterangan. Dari situ bacanya lebih mudah memang materi-materi yang disampaikan. Itu. Kesan dan pesan kalian dari kegiatan ini, dari kegiatan bimbingan kelompok. Seru. Kayak ngobrol ya, tidak seperti belajar tapi seperti ngobrol ya. Beda dengan kelas kan? Kita takut itu kalau kelas ya. Kalau itu lebih santai, seolah-olah ngobrol. Kita seolah tidak dikasih materi. Saya sedang belajar kita seperti sedang ngobrol, diskusi. Ada lagi kesan-kesannya. Menambah wawasan ya, baru pertama kali ini. Ada lagi mengetahui dampaknya dari contek dan pesannya semoga teman-teman juga tidak mencontek. Pelayanan hari ini nanti setelah selesai, nanti ada yang namanya LKPD. LKPD itu lembaga kerja peserta didik. Lembaga kerja peserta didik itu dari materi yang saya sampaikan ini tadi ada soalnya. Nah itu saya kirimkan di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp kalian kerjakan juga itu karena daring tidak ditulis. Ini tadi saya siapkan, nanti jaga-jaga kalau kalian untuk menulis evaluasi hasil, nanti tidak dicek saja. Situ ada keterangannya, ada
sudah hadir di sini, sudah hadir di bimbingan kelompok pada hari ini tentang temanya tadi apa? Bercontek. Ya, penyebabnya apa dan solusinya bagaimana? Sebelum kegiatan acara hari ini ditutup, kita berdoa dulu. Bisa dibikin. Doa kepercayaan masing-masing mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.